Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan menggunakan kitab Mustaqili, Dasar-Dasar Mustaqili 2. Ya, buku ini sangat recommended, sangat direkomendasikan untuk mempelajari Nahwu Shorof dengan terstruktur dan sangat mudah. Baik, kita lanjutkan. Kemarin, sebelumnya, kita telah membahas pembahasan tentang huruf. Kita ketahui, dalam bahasa Arab dikenal ada yang disebut dengan al-kalimah, yaitu kata, dan yang disebut dengan al-jumlah. Al-jumlah, yaitu kalimat. Ya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa al-kalimah terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Pembahasan harfun telah kita bahas, maka kita masuk ke dalam pembahasan ismun. Baik. Ismun atau kata benda itu terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama terbagi atas dari jinsuhu, dari jenisnya, kemudian dari adaduhu, dari jumlahnya. Ya. Dari jenisnya terbagi menjadi 2, muzakkar, laki-laki, kemudian muannas atau perempuan. Ya. Sedangkan dari jumlah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, ya, kemudian musanna. Mufrad artinya singular, musanna artinya 2, jama' artinya lebih dari 2. Mari kita lihat pembahasannya. Ya. Dari segi jenis terbagi menjadi 2. Yang pertama muzakkar dan muannas. Yang muzakkar, 1, ciri-cirinya adalah menunjukkan arti laki-laki. Misalkan Muhammadun, Muslimun, maka itu arti laki-laki. Ciri lainnya adalah tidak diakhiri ta marbuthah. Ya. Ta marbuthah. Jadi dia bentuknya laki-laki dan tidak diakhiri ta marbuthah. Walaupun nanti ada pengecualian, ya. Kemudian untuk muannas, untuk perempuan, itu adalah yang pertama cirinya adalah menentukan arti perempuan, menunjukkan arti perempuan. Ya. Misalkan Hindun, ya, nama, ya. Itu nama perempuan, sehingga dia masuk kategori muannas. Kemudian yang diakhiri ta marbuthah, ya, semua benda yang diakhiri ta marbuthah, maka secara umum akan kita masukkan kategori muannas. Misalkan Aisyah, ya, muslimatun, Aisyatu, ya, dan seterusnya. Sehingga jenis di dalam bahasa Arab dari segi jenis, benda maupun orang maupun benda itu hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama muzakkar atau muannas. Sehingga misalkan benda-benda seperti mobil, maka dia harus masuk kategori salah satunya. Mobil, sayyaratun, maka karena ada ta marbuthah dia masuk kategori muannas. Ya, benda lain masuk kategori muzakkar. Sehingga tidak ada satupun benda dalam kosakata bahasa Arab yang tidak masuk salah satu dari muzakkar atau muannas. Berikut adalah contoh-contoh, ya, di dalam buku yang bisa kita lihat di halaman 22. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki buku membuka. Contoh, Muhammadun, masjidun, muslimun, orang Islam laki-laki, musyrikun, orang musyrik laki-laki, kafirun, orang kafir laki-laki, tabibun, dokter, fallahun, petani laki-laki. Ini semua masuk dalam kategori muzakkar. Kemudian muannas seperti yang tadi, ada yang diakhiri dengan ta marbuthah, baik asli maupun tambahan, ya. Contoh Basma'u. Ini masuk nama perempuan walaupun tidak memiliki ta marbuthah. Hindun, ya.
Kemudian ada nama Aisyatu, Fatimatu. Ini nama. Ya. Nah, cara pembentukan dari muzakkar menjadi muannas, ya, misalkan kita memiliki benda muzakkar, kemudian kita mau mengubahnya menjadi muannas. Contoh, caranya adalah cukup dengan menambahkan tamar butoh. Contoh, orang muslim laki-laki, ada orang muslim perempuan. Orang muslim laki-laki, orang Islam laki-laki, muslimun. Maka untuk perempuan, muslimatun. Orang beriman, mu'minun. Orang beriman perempuan, mu'minatun. Kafir, musyrik, musyrikun. Musyrikatun. Kafirun, kafiratun. Tabibun, tabibatun. Tabibun, tabibatun. Ya. Fallahun, laki-laki. Fallahatun, untuk perempuan. Maaf, untuk petani perempuan. Ya. Kemudian untuk dari segi jumlah, ya, dari segi jumlah atau ada dulu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad atau 1, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Ya. Mufrad artinya untuk satu benda. Musanna untuk 2 benda. Jama' untuk yang lebih dari 2. Ya. Kita lihat untuk yang 1, contohnya adalah muslimun atau muslimatun. Ya, jadi di sini tidak ada kaitannya dengan muzakkar muannas. Yang jelas dia jumlahnya 1, maka masuk kategori mufrad. Kemudian musanna ini ada cara membuatnya berangkat dari bentuk mufradnya. Ya. Jika kita ingin membuat musanna bentuk 2, menyatakan dua orang Islam laki-laki, maka kita berangkat dari mufradnya, yang mana itu adalah muslimun, kemudian ditambahkan alif nun, ya. Sebelumnya harus diubah menjadi harokat fathah, kemudian nunnya berharokat kasroh. Sehingga kita akan melihat yang tadinya muslimun menjadi muslimani. Ya. Contoh lain, bagaimana dengan perempuan? Muslimatun. Ya. Maka muslimatun berubah menjadi muslimatani, ya, karena kita memakai aturan atau huruf yang terakhir itu dijadikan harokat fathah, kemudian ditambahkan alif, kemudian nunnya berharokat kasroh. Ya, jadi kalau muslimun menjadi muslimani, ya, ini diubah menjadi fathah menjadi muslimani. Kalau muslimatun, ta marbutohnya diubah menjadi ta maftuhah atau ta terbuka seperti yang ada di sini. Kemudian dia menjadi harokat fathah menjadi muslimatani. Ya. Misalkan kita lihat contoh di buku. Ya. Kita lihat contoh di buku. Ini masjidun, sebuah rumah, sebuah masjid, baitun, sebuah rumah, bakorotun, seekor sapi betina, pilun, seekor gajah, muslimun, seorang muslim, dan seterusnya. Sedangkan untuk musanna, ya 2, maka kita melihat contohnya 2 masjid. Awalnya masjidun menjadi masjidani. Ya. Baitun, baitani. Bakorotun, bakorotani. Ya. Pilun, pilani. Filun, 1 gajah. Pilani, 2 gajah. Muslimun, muslimani, 2 orang muslim. Tabibun, tabibani. Madrasatun, madrasatani. Ya, seterusnya. Contoh, jika kita coba latihan yang ada. Ya, rajulun, rajulani. Syajaratun, syajaratani. Ya, kemudian Fatimatu, Fatimatani, ya. Maktabun,
maktabani, kitabun, qalamun, dan seterusnya. Yadun, tangan, rijlun, kaki, ainun, mata, sabirun, orang sabar, mudarrisatun, pengajar perempuan atau guru perempuan, mukhlisatun, orang yang mukhlis, ikhlas. Ya. Kemudian pembahasan jamak. Ya. Jamak di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Jamak muzakkar salim artinya jamak atau lebih dari dua, muzakkar laki-laki, salim beraturan. Ya, contoh. Cara membuatnya adalah dengan rumus ini. Ya. Berangkat dari mufradnya di sini, kemudian ditambahkan wawu nun. Nunnya berharokat fathah. Misalkan, contoh, muslimun. Maka berubah menjadi muslimuna. Lihat ada tambahan, muslimuna. Ya. Baitu, kita lihat nanti contoh-contoh yang lain. Ya. Misalkan kita lihat contoh yang ada di buku. Ya. Kita lihat contoh yang pertama, muslimun, muslimuna, mudarrisun, mudarrisuna, sabirun, sabiruna, muwazzafun, pegawai, muwazzafuna. Jadi muwazzafun satu pegawai, muwazzafuna banyak pegawai laki-laki. Alimun, alimuna, mukhlisun, mukhlisuna. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jamak muannas salim, sehingga pada saat kita mau membuat dari mufradnya muzakkar, maka kita akan menggunakan, kemungkinan besar kita akan menggunakan jamak muzakkar salim. Apabila dia bentuknya muannas, maka kemungkinan dia akan mengikuti cara pembuatan dengan menggunakan jamak muannas salim. Ya, metode jamak muannas salim. Bagaimana jamak muannas salim? Muannas artinya perempuan, salim artinya beraturan. Sehingga jika kita ingin membuat menyebutkan jamak, tapi untuk perempuan yang ternyata dia misalkan masuk kategori yang beraturan, maka kita berangkat dari mufradnya, kemudian menggunakan rumus ini. Ya. Coret tamar butohnya, kemudian huruf sebelum akhir itu dijadikan fathah, kemudian ditambahkan alif, ta, ya, tun. Ya, misalkan muslimatun. Ya, bagaimana caranya? Kita coret tamar butoh, huruf terakhirnya tetap fathah, kita tambahkan alif, ta, muslimatun. Ya, coba kita lihat contoh yang ada di buku. Ya. Ini latihan-latihan untuk jamak muzakkar salim. Kita lihat yang jamak muannas salim. Ya. Contoh, muslimatun. Ya, muslimatun. Kemudian buang tamar butoh menjadi muslimah. Tambahkan alif ta menjadi muslimatun. Mu'minatun jadi mu'minatun. Sabiratun jadi sabiratun. Ingat ada panjang. Fallahatun, satu orang perempuan petani, maka menjadi fallahatun, banyak petani perempuan. Ya. Tabibatun, ini satu orang dokter perempuan. Jika kita ubah menjadi tabibatun, maka banyak dokter perempuan. Katibatun, ya. Katibatun, solihatun, solihatun, dan seterusnya. Kemudian latihan, silakan sahabat-sahabat mencoba. Misalkan mudhi'atun menjadi mudhi'atun, mumatsilatun, mumatsilatun, fallahatun, fallahatun, dan seterusnya. Kemudian kategori yang terakhir adalah jamak taksir.
Ya, yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir artinya jamak yang tidak beraturan. Dari segi jumlah dia jamak, namun dia masuk kategori tidak beraturan. Bagaimana caranya? Dia tidak menggunakan rumus. Kalau tadi musanna itu ada, rumusnya, yang ini, ya. Kalau muzakkar salim itu ada rumusnya, kalau muannas salim itu ada rumusnya. Sedangkan untuk jamak taksir tidak ada rumusnya dan caranya adalah dengan dihafal. Semakin sering ketemu maka kita akan hafal. Contoh baitun, buyutun, ya. Mari kita lihat contoh-contoh yang ada di buku. Ya, yang pertama, suratun, surat, suarun, ya jamaknya suarun. Kalau suratun saja satu surat, suarun banyak surat. Ya. Kemudian kita lihat ustadun, ya. Asatizu, ya. Talibun, tulabun, talabatun. Ya. Madrasatun, satu sekolah. Madarisu, banyak sekolah atau beberapa sekolah. Faslun, kelas. Usulun, beberapa kelas. Baitun, satu rumah. Buyutun, beberapa. Kitabun, satu kitab. Kutubun, beberapa kitab. Daftarun, dafatiru, babun, abwabun, syari'un, syawari'un, syajaratun, asjarun. Ya. Ya, ini beberapa contoh lain. Abun, abaun, ya, masjidun, masajidu, dan seterusnya. Silakan sahabat-sahabat membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.